Bapak Ibu, kita mulai lagi begitu ya, melanjutkan apa yang sudah kita diskusikan. Kalau tadi kita cakupan model pembelajaran itu seperti ini. Jadi model pembelajaran itu adalah skopnya ya, cakupannya itu lebih luas gitu, yang paling luas dibandingkan metode, dibandingkan strategi, dan apalagi media begitu. Nah, di dalamnya itu yang ada strategi, ada media, ada keterampilan mengajar, kemudian ada aktivitas pembelajaran. Nah, aktivitas pembelajaran ini yang dasarnya adalah proses komunikasi. Gitu. Jadi saling terkait begitu satu dengan yang lainnya. Nah, kalau digambarkan jadinya begini. Gitu. Nah, ini yang kami sebut dengan kerangka pembelajaran atau pendekatan-pendekatan dalam pembelajaran. Ada model, ada strategi, ada fokus, ada sifat begitu. Ini semua pendekatan dalam pembelajaran atau kerangka pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, kira-kira apa yang mau kita bangun itulah kira-kira yang seperti ini. Yang besar ini, besarannya. Gambarnya. Ya. Nah, ini harus dimodali oleh apa? Harus dimodali oleh keterampilan mengajar. Teaching skill atau instructional skill. Yang antara lain kita harus punya planning. Ya. Kita udah punya planning kan? Ya kan? Kemarin udah bikin RPS. Ya, itu salah satu planning. Planning jangka panjang. Itu namanya RPS. Yaitu planning jangka panjang karena itu berlaku untuk 1 semester, 1 planning itu. Gitu ya. Kelihatan semuanya ada di dalamnya. Di dalam planning 1 semester itu. Atau blueprint lah kerenannya begitu ya namanya. Jadi 1 semester itu isinya apa? Isinya adalah rencana yang akan kita lakukan dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Dan bagaimana mengukur kompetensinya? Nah, itu ada di dalam rencana 1 semester RPS. Kemudian ada presenting, bagaimana mempresentasikan. Bagaimana kita ceramah, begitu kan? Bagaimana kita menyampaikan informasi. Nah, itu presenting. Ada evaluating. Jadi keterampilan kita mengevaluasi. Keterampilan kita direction giving. Keterampilan kita questioning, gitu ya, dalam bertanya. Kemudian metode pembelajaran banyak sekali. Nah, ini habis ini kita bicara tentang metode yang begitu banyaknya, begitu ya. Nanti satu persatu Pak Beni, enggak semuanya pasti. Enggak ada waktu, bisa 5 bab nanti. Kalau semuanya di itu 5 hari 5 malam gitu ya. Kalau metode pembelajaran satu persatu dibahas begitu ya. Bisa 5 hari 5 malam. Nanti dipilihkan kira-kira metode-metode apa yang kira-kira memang itu bisa diaplikasikan setiap saat kita melaksanakan perkuliahan. Nah, antara lain gitu ya, metode inquiry, simulation, lecture, case study, cooperative learning, learning contract, kemudian focus imaging, debat, dan sebagainya. Masih banyak lagi. Kemudian, kalau keterampilan mengajar kita udah punya, kemudian metode kita udah tahu, metode mana yang tepat untuk mencapai suatu kompetensi yang mana, begitu ya, seperti apa. Kemudian strategi pembelajaran. Nah, ini juga harus kita pikirkan, mau kayak apa strateginya,
langsung, direct di kelas, indirect, interaktif, independence, atau experiential. Apa boleh sekali pembelajaran berlangsung, lima-limanya semuanya? Boleh, sangat boleh. Jadi jangan membatasi diri, saya mau strateginya direct aja. Atau saya mau independence. Saya ingin membelajarkan mahasiswa itu mandiri. Lalu saya nggak perlu ngasih apa-apa. Jangan begitu. Mentang-mentang independen lalu terus nggak ada lecture-nya, nggak boleh ada direct, indirect atau interaktifnya. Ini kan saya mau mandiri, kan biar mahasiswa saya mandiri. Ya nggak gitulah ya, gitu. Jadi ini harus dipilih yang tepat untuk apa dalam satu proses pembelajaran. Gitu. Jadi kalau direct, cuma direct aja. Yang boleh direct itu, kalau direct itu ceramah, kemudian diskusi, kemudian presentasi gitu. Hanya itu aja. Enggak. Jadi boleh ini dikombinasi semuanya. Dipungut-pungutin jadi satu kesatuan. Kayak kita nyayur, urap. Bikin urap. Ada bayam, ada kol, ada tauge, ada wortel. Kalau doyan pare ya pakai pare gitu kan. Dalam satu olahan jadilah menu urap. Seperti itu. Nah, kemudian model. Nah, seluruhnya ini, keseluruhannya mana yang mau kita bangun modelnya? Apakah dia merupakan suatu proses informasi? Apakah behavior, perilaku, gitu ya? Apakah social interaction atau personal atau individual? Kalau bimbingan nggak harus ketemu Pak Paku. Aduh, nih anak bermasalah nih. Kayaknya perlu ada mediasi, perlu ada remedial, apalagi perlu ada istilah apa lagi. Nah, itu apa? Personal boleh. Personal itu juga tidak harus tatap muka. Misalnya, nggak punya waktu saya kalau untuk tatap muka sama kamu terus-terusan, gitu. Sekarang kan ada email. Online aja ya, boleh online. Jadi bimbingan online. Nah, ini semua Bapak Ibu, ini yang mau kita bangun dalam model yang kita namakan dengan model pembelajaran inovatif. Nah, bikin yang inovatif. Inovatifnya dari mana? Dari kreasi kita mengkreasikan, menggunakan ini semua. Kreativitas kita dalam menuangkan ide-ide proses pembelajaran yang kita rancang dari komponen-komponen ini semua. Itu inovatifnya di situ. Jadi inovatif bukan dari mana-mana, dari kita. Dari kita bagaimana mengkreasikan ini semua. Isinya. Gitu. Gimana daun yang sama gado-gado kok bisa dibilang salad? Ya kan? Salad, kalau saladnya enak dibilang salad Bangkok. Tapi kalau saladnya kira-kira rada-rada asem, banyak asemnya, salad Betawi, gitu kan? Bukan asinan Betawi, tapi salad Betawi gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Itu kan inovatif kan? Nah, kira-kira begitu. Jadi, kami tidak akan menyuguhkan, ini loh ada sebanyak ini yang namanya, sama dengan Pak Bene nanti juga ajak diskusi juga gitu. Metode ada sekian banyak.
ini loh metode yang paling bagus, ini metode paling canggih, ini enggak. Yang bilang canggih, yang bilang bagus, yang bilang tepat, baik, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena sesuai dengan kompetensi yang mau dicapai, sesuai dengan karakteristik mahasiswa, sesuai dengan karakteristik mata kuliah yang kita ajarkan. Seperti itu.